Halo semuanya guys, sekarang saya ingin menghosting framework Laravel gitu, framework Laravel yang sudah saya kerjakan di dalam hosting gitu. Dan sekarang hosting yang saya pakai ini namanya Hostinger gitu ya, gitu. Dan sekarang ayo kita hosting saja di sini gitu ya. Oke semuanya yang ini saya sudah membeli gitu ya hosting kita ya, sudah ada domain dan sudah ada gitu. Ini file sebelumnya ya tuh, file kita itu kosong gitu. Sebelumnya ini ada gitu hostingannya, sebelumnya ada filenya di sini gitu, tapi saya hapus filenya gitu, gitu ya. Untuk cara hosting Laravel sendiri itu agak berbeda dengan CI atau PHP biasa begitu ya, gitu. Sekarang kita mulai ya. Tunggu dulu ya. Sekarang kita masuk ke file manager dulu gitu ya. Di sini kita masuk ke file manager. Di file manager sendiri gitu, kita akan dikasih seperti ini nih ya. Ini ada tulisan do not upload here. Kita nggak boleh upload di sini. Jadi kita upload di mana ya? Di sini ya, di public HTML. Tuh, public HTML tuh. Ini kosong gitu. Tadinya ada, tapi saya hapus gitu ya. Oke, sekarang kita upload dulu ya. Gitu. Kita upload file gitu kan di sini ya. Bentar ya. Oke. Ini ada di mana tuh? Nah, sebelumnya saya punya aplikasi namanya Blogin ya. Ya, kita masukkan ke dalam zip ya. Tuh. Kita add to blog zip. Sudah gitu, tapi saya sudah punya di sini, sudah saya masukkan, sudah saya zip tuh namanya blog zip. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan ini ke postingan kita. Kita masukkan saja. Jelas langsung kita upload ya. Ya, kita tunggu di sini gitu. Kita tunggu. Oke, tunggu. Hosting ini tidak uploadnya nggak lama ini sebetulnya, sebentar aja gitu, tunggu aja gitu ya. Tuh kita zip gitu ya. Oke. Ya. Sudah upload. Nah, sudah diupload seperti ini, kita ekstrak kanan gitu kan, atau bisa langsung di sini ekstraknya, atau di sini klik kanan gitu di mouse-nya gitu ya. Kita ekstrak aja tuh. Ini untuk mengeluarkan semua kita cukup pakai titik aja tuh ya, langsung ada di lokasi gitu kalau kita langsung klik mengisikan titik ini gitu ya. Oke, langsung kita ekstrak saja Bung ya. Tunggu sebentar dulu ya, kita ekstrak, sabar begitu ya. Gitu. Jangan lupa masukkan zip ya. Jadi folder kalian tadi harus di zip dulu. Sudah di zip ya, masukkan ke sini. Sudah ke sini, diekstrak gitu ya. Oke, begitu. Kita tunggu dulu ini dalam proses ekstrak gitu. Ya. Oke, diekstrak. Oke, extraction complete. Sudah beres ya. Tuh. Terus apa yang kita lakukan sekarang gitu kan? Kita balik lagi ke public HTML. Ya. The public HTML ini ada di mana? Di domain kita ya. Ini kalau di Hostinger kayak gini tuh ya. Gitu. Jadi public HTML ini ada di domain
di domain kita namanya slamtea.com, terus ada public HTML. Di sini kita buat file baru. Ya. Kita buat aja filenya namanya Laravel. Buat folder maksudnya. Kita buat folder aja namanya Laravel. Oke, create. Kita buat. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita masuk ke blog ya. File saya tadi namanya blog ya, file Laravel saya ya. Kita masuk sini ya. Kita keluarkan semuanya ya, kecuali public. Oke. Nah, kita pindahkan, kita move kemana? Kita move ke file Laravel tadi yang dibuat ya. So, set. Kita select di sini di Laravel. Kita masukin di Laravel ya. Oke, kita move, kita pindahkan. Nah, itu ya. Jadi file Laravel kita adalah yang di Laravel ini isinya adalah semua folder dan file kecuali folder public tadi, gitu. Ya, terus kita balik, gitu ya. Dimana di domain di sini ya tuh. Ini ada Laravel, ada public HTML tuh. Kita masuk public HTML. Oke, kita masuk blog. Di sini cuma ada public gitu. Kita masuk public. Nah, yang di dalam public ini kita kemanain? Nah, kita pindahkan kemana? Ke public HTML gitu. Karena kenapa? Karena dalam hostingan itu secara default gitu ya, hosting itu akan mengakses apa yang di dalam public HTML gitu. Jadi yang pertama diakses itu adalah public HTML duluan. Begitu. Jadi kita pindahkan saja ya ke public HTML. Tuh. Public, select this, move. Nah, gitu. Lihat kita public HTML tuh. Ini isinya folder public tadi gitu. Tuh. Kayak CSS index gitu ya. Kalau Laravel tuh app config, np editor config ini tuh. Ya. Kalau yang di public HTML tuh. Oke ya. Nah, oleh karena itu secara default juga gitu, hosting itu mengakses public HTML dan biasanya mereka mencari yang namanya indeks HTML atau indeks PHP begitu ya. Nah, oleh karena itu kita buka aja file yang namanya indeks PHP. Gitu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan di sini ya? Pertama yang kita lakukan di sini nih, vendor ini kita tambahkan dengan yang namanya Laravel. Oke. Ya. Titik sini kita tambahkan, jadi titik-titik itu tuh di titik terus Laravel gitu. Jadi keluar satu artinya titik-titik gitu tuh ya. Keluar satu kita namain di sini Laravel. Oke. Nah, sama bawahnya juga gitu. Kita tambahin aja di sini namanya ya Laravel. Oke. Kita save. Oke. Apakah bisa di sini? Tuh. Ternyata tidak bisa di sini. Ada apa di sini? Karena helper aku .php open stream notes. Jadi nggak ada dictionary-nya gitu di sini tuh yang helper buatan kita gitu. Kenapa nggak ada? Kita balik ini. Ini hati-hati juga ya untuk kalian semua. Kita pindah ke Laravel gitu ya. Yang kalau gini aksesnya jangan lupa ya. Kita lihat di Composer Johnson. Jadi ya, lihat. Kita di sini app, di filenya di mana? Di files ini, di helper ini kita taruhnya di app. Di sini ya tuh. Di apps terus helper terus nama filenya apa? Aku.php gitu ya. Kita save aja gitu ya. Dan ini tidak bisa diakses gitu ke sini tuh. Ini nggak bisa diakses gitu kan. Kenapa? Coba kita lihat dulu ya. Karena kalau kita kembali karena kita tadi naruh di app gitu ya. Terus helper, kesalahannya di mana coba? Kesalahannya karena kita menggunakan di sini tuh huruf kecil, tuh kan? Di sini huruf kecil. Sedangkan yang di Composer JSON tadi ya,
Kita lihat tuh, di sini kita menggunakan up helpernya huruf besar gitu ya. Kalau misalkan sedang mengcoding gitu, ini jalan-jalan aja gitu kalau sedang codingan biasa, tapi ketika di hosting ini akan menjadi problem gitu. Makanya apa yang kalau kita buat, kita jangan ubah di sini ya. Kalau di sini salah juga gitu ya. Kita gini aja lebih buat gampangnya, kita balik ke up sini, kita ganti namanya, jangan helper, kita rename tuh. Helpernya kita ubah pakai huruf besar ya, lupa, kita rename. Nah, apakah bisa? Kita close. Tuh kan, udah tinggal apa di sini gitu ya. Ini tinggal memasukkan, kita masukin ke database ya. Ini belum masuk database ya. Oke, kita balik lagi ke cPanel kita gitu ya. Kita balik ke namanya MySQL database gitu ya. Kita buat aja ya di sini ya, saya namanya Aslam TA. Aslam TA, bawahnya Aslam TA gitu. Passwordnya gitu. Samakan aja ya semua, Aslam TA aja semua ya. Kita buat. Oke. Ya, tunggu prosesnya pembuatannya. Ya, tunggu aja ya prosesnya ya. Oke, ini sudah ada tuh. Sekarang kita lanjut lagi ke PHP My Admin. Ya, kita enter PHP My Admin kita gitu. Ya. Ini prosesnya lumayan juga ya, kita tunggu saja begitu ya. Oke tuh, di sini apa yang harus kita lakukan ya? Itu. Di sini kosong nih file nih ya. Yang kita lakukan gini aja lah gampangnya ya. Kita buka PHP My Admin kita. Jangan lupa kita nyalakan dulu ya. Exam. Kita tunggu masukkan database ya. Kita start aja di sini. Oke. Sudah, kita exit saja ya. Sudah dinyalakan ini. Kita buka PHP My Admin kita gitu ya. Kita tunggu saja di sini, lihat. Nah. Oke, sudah localhost. Nah, apa yang kita maukan di sini ya? Gitu, kita balik ke folder kita. Nah, folder kita namanya Aslam gitu ya. Oke. Aslam kita export aja di sini. Export gitu. Export langsung go ya. Di sini kita kostum dulu di sini. Belum ini ya. Kita kostum dulu tuh. Ini di kostumnya kita save output, di sini udah di save outputnya, file udah semua ya gitu. Go. Berhubungan kita go saja di sini ya, biar nggak pakai lama gitu ya. Oke. Sudah. Tunggu Bung, saya salah nge-expose di sini. Saya ketik ini dulu seharusnya ya. Ada kesalahan, maaf dikit ya. Ya ini Aslam post di sini Aslam ya. Nah, tabel kita tuh. Database kita Aslam. Tadi saya salah. Kita export. Begitu sudah expose, kita go saja. Tuh. Sudah, ketika sudah expose kita masukkan di sini, kita import saja gitu ya. Kita import gitu ya, kita import gitu. Tadi maaf ya ada kesalahan, saya input database-nya, saya nggak fokus gitu ya. Terus dibutuhkan kefokusan begitu. Kita tunggu saja gitu ya. Kita tunggu di sini, masih loading ternyata.
Oke, pilih file. Ya, dokumen kita ada di sini, Aslam satu di sini ya. Ya, sebetulnya tadi juga saya sudah buat di sini ya, tapi untuk ini sebagai contoh saya buat lagi di sini ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Kita open di sini ya, sudah ada. Kita go saja. Gitu. Kita tunggu gitu. Ya. Kita tunggu saja di sini ya. Ini saya kenapa kok bisa seperti ini? Karena saya mengaktifkan yang namanya error ya. Jadi saya bisa tahu errornya di mana. Kita di sini ada nih namanya PHP configuration ya. Gitu. Kita PHP configuration ini untuk supaya kita tahu errornya di mana gitu ya. Tunggu. Ya, tuh kita PHP option ya tuh. Saya mengaktifkan yang namanya log error sama display error. Jadi kelihatan errornya. Bagi kalian yang nggak menyalakan ini, mungkin ini errornya nggak bakal ketahuan di sini gitu ya. Oke. Nah, ternyata masih belum, Bung. Ya, coba kita refresh dulu sekali. Ternyata agak nge-lag di sini. Tuh ya. Import has been successfully finished 54 tuh. Sama SQL. Udah ya. Berarti sudah masuk ya. Kita balik lagi ke dashboard. Kita masuk ke yang namanya PHP My Admin kita. Ya tuh. Ini passwordnya ya, lihat-lihat ya. MySQL database dan Slamta user di sini ya. Ini udah masuk. Oke, kita balik lagi ke VLANP. Kita masuk ke Laravel ya. Kita Laravel, kita masuk ke INP. Nah, di sini ya. Kita masukkan sekarang, tuh kan. Kalau ini kan masih database tadi namanya Aslam, terus username-nya root gitu. Ini secara default namanya root gitu ya. Passwordnya nggak ada karena kita memakai exam gitu ya. Kalau ada yang pakai MAM gitu di OS itu mungkin ada passwordnya gitu. Pertama kita rubah dulu ini namanya DB database-nya ya. Nama DB database-nya ini. Oke. Kita masukkan di sini aja DB database-nya. Tuh. Terus kita masukkan username-nya di sini ya. Sebetulnya sama aja ya, username dan ini tuh dikasihnya sama aja gitu. Tak password ya, kita passwordnya namanya Aslam ya. Oke, kita save saja. Kita save, udah di save. Apakah bisa, Bung? Kita lihat. Udah bisa ternyata begitu ya. Tuh, lihat. Sudah, tuh. Ini foto saya aja ini, biasa mau buat gaya-gayaan gitu ya. Saya mau humor gitu. Orangnya tuh. Ini foto saya kelas 2 SMA gitu. Tuh, ya. Sudah, kita lihat. Oke, berjalan. Nah, berjalan kita buat juga gitu ya. Tuh, udah berjalan tuh. Kita buat juga sini. Coba kita ke login ya. Login, oke. Bakal berjalan. Sudah, Bung, sudah berjalan semuanya gitu ya. Gitu ya. Sudah berjalan semuanya gitu ya. Ini usernya mungkin hanya sekian dari saya gitu ya.
semuanya kalau kita belajar web gitu ya, kita harus semangat begitu. Ya, kita jangan mudah menyerah begitu ya. Oke, mungkin hanya ini dari saya begitu ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan gitu kan, boleh kita bertanya aja kepada saya apa yang ingin mau ditanyakan gitu. Kita saling berbagi lah, soalnya saya juga lihat dari YouTube bisanya juga gitu, jadi ini sekalian aja kita saling berbagi begitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya gitu, selebihnya mohon maaf ya. Salam kenal, jangan menyerah. Oke.